kan ada ini ada berita di radar radar apa Makoran gitu. Aku sempat baca yang Asep Wirayasa telah membawa segudang prestasi gitu. Nah itu gimana sih Kak perjalanan Kakak selama mendapatkan prestasi prestasi tersebut? Oke. Berarti dijawabnya dari pertama kali masuk SMA ya? Iya Sebetulnya Kak. awalnya tuh, Kan SMP juga tetap banyak banyak banget prestasinya nih Kak. Pengen dong cerita gitu sama dari SMP atau dari SD deh gitu Kak. Soalnya banyak banget gitu. Aku penasaran apa aja gitu. oh, kayaknya lama. Kalau dari SD ya, sebetulnya dari dulu memang dari SD. Sebetulnya dari TK sih, dari TK tuh udah dibiasain lomba gitu. Sama orang tua tuh diajarin dulu pertama kali itu lomba pidato. Ingat banget waktu TK. Jadi lomba pidato antar kelas gitu. Jadi dari situ kalau ada lomba tuh apa ya kayak tertarik banget. Terus masuk tuh SD. Di SD apalagi tuh ketemu pelajaran matematika gitu. Dulu tuh seneng banget matematika karena nggak ada yang bisa gitu kalau matematika. Jadi orang lain nggak bisa, begitu kita bisa seneng banget. Makanya SD itu ikut yang namanya lomba Calistung itu pertama kali lomba menang tingkat kecamatan, terus ke kabupaten kan. Terus banyak juga lomba-lomba SD ikut pidato juga, ikut baca berita, ikut juga cerdas cermat. Cuma memang waktu SD tuh selalu terhambat mentok di kabupaten gitu. Jadi kecamatan selalu menang, di kabupaten tuh kalah lagi. Karena dari dulu problemnya percaya kalau misalkan di kabupaten tuh kayaknya emang mereka ada kecurangan deh gitu. Dulu tuh di logika tuh kayak gitu ya. Karena gimana ya? Karena ngerasa jago di SD tapi begitu di kabupaten kalah lagi jauh banget gitu. Masuk SMP sama juga. SMP tuh ikut lomba pidato tingkat kabupaten SMP. Ikut lomba bahasa Inggris sama cerdas cermat juga. SMP problemnya sama lagi gitu. Lomba sampai tingkat kabupaten kalah gitu. Makanya dari situ jadi kayak ada tanda tanya. Kenapa kalau lomba tuh kalau sampai tingkat kabupaten kok kalah terus gitu? Emangnya mereka gimana belajarnya? Makanya niat banget waktu SMP pengen masuk sekolah di kota gitu. Jadi waktu SMP tuh belajar, itu pertama kali les cuma 2 minggu pengayaan buat ujian nasional. Alhamdulillah nilainya cukup masuk ke SMA 1 Karawang. Nah, awal mulai lomba tuh di SMA 1 Karawang, itu benar-benar niat banget karena tahunya di sini pasti orang-orangnya paling pintar semua di Karawang dan orang-orang yang kemarin lomba waktu SMP waktu SD pasti ketemu lagi gitu di kelas yang sama. Makanya seneng banget begitu di kelas, oh orang ini yang kemarin dilawan kita kalah tuh gitu. Makanya di sana dengan fasilitas yang sama, dengan cara belajar yang sama ternyata memang beda banget. Jadi kalau misalkan dulu kita di SMP gitu, belajar tuh paling cuma pas mau ujian gitu kan. Misalkan biasa ujian nih, sekarang belajar satu buku dibaca semua gitu. Itu selesai gitu. Sedangkan di sana budayanya nggak gitu. Budayanya tuh pulang sekolah terus les lagi sampai jam 10 malam dan setiap hari makanya hampir kayak mustahil kalau misalkan kita lomba dari dengan persiapan yang biasa aja sedangkan mereka persiapannya setiap hari belajarnya rajin banget gitu makanya di SMA terus ikut dan akhirnya alhamdulillah bisa setara dengan mereka gitu. Jadi ngejar banget kayak kita tuh tertinggal banget mereka udah di atas gitu kita tuh benar-benar dari bawah harus ngejar dan alhamdulillah pas udah ngejar ikut lomba pertama kali diajak sama Pak Muklis ingat waktu itu guru matematika itu pertama kali menang tingkat kabupaten dan ngerasa oh ternyata memang yang dulu itu salah bukan karena memang sistem yang salah tapi memang cara belajar kita yang tidak setara dan juga tidak sesuai dengan mereka gitu makanya belajar lagi terus udah tuh semua lomba biologi lomba fisika olimpiade terus agama semuanya kita babat semua karena udah tahu gitu jadi sistem belajarnya sama setiap hari belajar jadi kalau ada lomba nggak usah persiapan juga udah pasti menang gitu karena udah persiapannya banyak makanya SMA sering menang terus gitu. Paling yang kurang tuh karena nggak ini ya dulu tuh waktu SMA kurang fokus ke satu materi misalkan olimpiade fisika dulu fokusnya cuma ya udah juara kabupaten aja menang gitu di kabupaten menang di provinsi memang gak niat buat menang ya udah makanya persiapan tergantung persiapan sih kayaknya jawabannya gitu jadi kenapa dari dulu senang itu karena memang dari SD udah ada ketertarikan buat lomba dan begitu masuk SMA di SMA banyak fasilitas yang dimanfaatkan. Ada yang nanya juga nih Kak. Kakak kan dulu pas SMP kalau nggak salah ya, setahu aku gitu. Aku pernah lihat kakak ikut apa sih yang bimbel selain GU tuh satu lagi apa Primagama ya. Nah itu pengen tahu di mana Kak. Aku lihat di Sukasuri ada. Oke. Nah ini oke. Kalau lihat permasalahan dulu waktu di SMP, sebetulnya permasalahan kita tuh klasik banget. Jadi gurunya hebat, guru SMP kita tuh hebat. Muridnya kalau misalkan kita sebut dari segi otak nggak ada jauh beda gitu sama yang di kota sama-sama aja otaknya. Cuma yang beda adalah kita nggak berani ningkat gitu. Kayak misalkan pelajaran matematika atau pelajaran IPA. Jadi gurunya cuma ngasih soal yang gampang karena di kampung tuh beragam, di SMP tuh beragam. Ada orang yang jago banget karena dia belajar mandiri, ada orang yang bahkan nggak bisa baca, ada orang yang bahkan nggak bisa perkalian gitu. Makanya dari situ gurunya tuh nggak bisa naikin tingkat soal. Jadi begitu ulangan soalnya gampang, latihan soalnya gampang. Makanya begitu ujian nasional selalu kaget bahkan tingkat ujian nasional pun kita nggak kejar gitu. Makanya dulu waktu pas UN ikut les. Les yang pertama tuh sebetulnya bukan di Primagama, dulu tuh di Purwakarta. Ada yang namanya Intens di Purwakarta. Itu kayak di asrama selama jadi waktu itu teh ada kayak kelas meeting. Jadi pas kelas meeting saya izin waktu itu 2 minggu ke Intens di Purwakarta. Di situ asrama. Jadi begitu kita di sana itu benar-benar kayak nol banget gitu. Tahu nggak sih kayak misalkan ngeliat soal UN nih. Nomor 1 aja nangis gitu ngerjain nggak bisa. Nomor 1 tuh benar-benar aneh. Makanya diajarin dari dasar banget dari nomor 1 akhirnya balik lagi belajar naikin tingkat soalnya baru bisa ngerjain soal UN. Jadi 2 minggu tuh kayak udah ngejar gitu. Jadi begitu balik ke kelas waktu itu di SMP itu kelas 9 semester 2 itu udah persiapan UN kan. Nah kita di sana udah belajar semuanya gitu. Jadi begitu kita belajar soal UN kemampuan kita tuh udah nggak setara sama yang di SMP karena udah jauh banget waktu di SMP kita baru bisa ngerjain gitu. Baru selanjutnya karena udah masuk sekali
efektifnya karena kita udah punya dasarnya udah kuat, jadi begitu di sana latihan soal terus gitu. Cuma kalau memang dari nol memang agak susah. Tapi kayaknya kalau sekarang banyak kayak misalkan les online gitu. Sekarang ada kayak Ruang Guru, terus ada kayak Zenius. Menurut saya sih ngebantu banget dengan ada online kayak gini. Jadi kemampuan kita tuh bisa setara dengan orang lain walaupun fasilitas yang kita punya tuh nggak sebanyak mereka. Gitu. Nah, terus ini kan pas pas lomba kakak kan seneng ke matematika. Kebetulan kan pas SMP sama kakak juga ya, sama Bu Yuyun juga. Nah, tanggapan kakak kalau diajar sama Bu Yuyun itu kelebihannya apa sih? Kok sampai bisa seneng sama matematika gitu? Soalnya saya sebagai adiknya gitu agak canggung. Ini seru sih. Jadi matematika itu sebetulnya dulu diajarinnya cuma kalian doang. Dasarnya itu kalian 1 sampai 10. Jadi dari SD itu kalian 1 sampai 10 teh udah di luar kepala. Jadi kalau misalkan ditanya 8 kali 7, 8 kali 6, 8 kali 9 gitu. Itu udah nggak usah ngitung lagi gitu. Nah, dasarnya itu. Begitu masuk SMP, waktu itu kan waktu kelas 1 ingat banget tuh sama Bu Yuyun waktu itu. Kayak beda banget gitu. Dulu waktu SD itu, wah ini SMP aneh nih guru matematikanya kayak gimana ya. Dia ngajarinnya benar-benar cepat gitu. Waktu itu rasanya sih cepat, terus kita tuh kayak ngerasa oh ini bisa aja ya akhirnya ya udah belajar terus di rumah. Jadi di sekolah tuh sebetulnya kita udah punya apa ya, udah punya persiapan, begitu ditambah di kelas akhirnya seru gitu. Apalagi dulu tuh kalau nggak salah gimana ya? Kayaknya seneng banget gitu. Orang lainnya pada nggak. Jadi kalau semakin orang lain nggak bisa, matematika tuh kayak eksklusif banget pelajarannya. Jadi makanya kalau pelajaran matematika seneng banget. Apalagi kalau semakin susah soalnya. Kalau Bu itu dulu soalnya susah banget biasanya. Biasanya anak-anak tuh nggak bisa gitu. Awalnya dikasih soal susah, begitu soal susah orang lainnya bisa dia turunin soalnya jadi gampang. emang bener. Jadi kayak kakak aku tuh orangnya kayak yang pengen nguji kita gini kak, gitu nyoba-nyoba gitu. Awalnya dikasih yang susah. Pas dulu kan emang aku kan basicnya bukan ke eksak ya, tapi aku milih ke jurusan eksak itu pas SMA juga. Nah, emang apa ya, menurut aku sulit, tapi kalau kakak saya emang pronya ke eksak gitu. Cuman dari sampai sekarang tuh nggak minat gitu sama sekali. Nah, aku juga pengen tahu, kakak kan selain selain matematikanya ya bagus lah gitu, senang eksak. Kok saya lihat gitu, saya tahu kakak juga pernah prestasi juara PAI gitu, di mana itu kak? Itu diselenggarain sama Kementerian Agama Karawang atau Departemen Agama ya. Departemen Agama Karawang dia kerjasama sama MDMP Guru PAI bikin lomba di SMA 5 waktu itu, Kabupaten Karawang. Itu sebetulnya gini ya, ini nih. Setiap lomba itu lomba tuh beda kayak belajar ya. Kita bikin lomba tuh beda kayak belajar. Jadi orang pintar belum tentu menang lomba. Jadi sepintar apapun orang, begitu lomba belum tentu menang gitu. Karena yang menang itu adalah yang mengerti sistem lombanya gimana, penilaiannya gimana, terus kelebihan kita di mana. Nah, pokoknya kalau kita udah ngerti, udah bisa ngukur sendiri, setiap lomba tuh gampang. Gak usah pintar, gak usah. Kayak misalkan agama. Kalau ditanya lomba PAI juara 1 tingkat kabupaten, apakah saya jago baca hadis? Enggak. Ngerti, maksudnya hafal Al-Quran banyak? Enggak gitu. Kayak biasa aja. Waktu itu yang lomba sedangkan ada anak pesantren, ada anak aliyah gitu. Kok bisa menang? Karena pertama tes tulis, kedua adalah presentasi tulis yang kita tuh udah ngukur gitu. Pasti tes tulisnya kalau misalkan anak SMA dilibatkan, tidak mungkin soalnya bakal susah. Jadi soalnya paling nggak jauh dari soal yang ada di buku paket SMA kelas 1, 2, 3. Akhirnya ya udah saya baca aja tuh soal-soalnya. Begitu soalnya saya baca, hafalin semua. Begitu soalnya dikasih, itu mirip persis banget gitu. Sama soal yang ada di buku paket. Jadi saya kerjain. Nah, pas ngerjain, saya udah nggak pede sebetulnya. Karena saingannya kan jago semua gitu kan. Sama anak aliyah, sama anak pesantren. Kayak nggak mungkin menang gitu. Cuma punya visi buat Karawang, tapi dia tidak merasakan apa yang kita rasakan di sini. Sedangkan fakta yang ada di bawah, itu benar-benar aneh banget. Kayak misalkan orang yang sakitnya apa, dikasih obat apa, banyak. Kasus malpraktek banyak. Kemudian ada orang yang ke rumah sakit gitu ya. Sistem BPJS, jadi sistem BPJS ini, dia dirujuk ke rumah sakit. Misalkan dia sakitnya ginjal. Tetapi dia bilangnya gini, saya demam gitu. Kata-kata yang keluar pertama demam. Jadi begitu di rumah sakit, diobatin demamnya doang, dibalikin lagi gitu. Sedangkan yang menyebabkan demamnya itu ginjalnya yang rusak gitu. Nah, kejadian yang begitu tuh sering banget, dan itu yang paling sering kita rasakan di sini. Banyak banget yang kayak gitu. Akhirnya kayak sering banget orang yang ke rumah sakit meninggal, bukan karena di rumah sakit fasilitasnya nggak ada, tapi karena memang mereka nggak punya uang buat bayar masa pelayanan yang bagus gitu. Jadi karena mereka nggak punya uang buat pelayanan yang bagus, di sana juga mungkin karena yang dilayani harus banyak, akhirnya tidak maksimal, dan banyak orang-orang yang meninggal yang menurut saya waktu itu meninggalnya itu konyol banget gitu. Kenapa yang begini harus meninggal gitu? Harusnya nggak sampai meninggal, harusnya bisa sembuh. Makanya dari situ saya tahu, oh ternyata yang di atas begini. Saya tahu mereka orang baik, orang hebat, cuma mereka tidak tahu apa yang ada di bawah gitu. Makanya begitu ketika di sana saya juara 1, saya diajak makan-makan di waktu itu Hari Kesehatan Nasional, disebutin tuh anggarannya, anggaran Hari Kesehatan Nasional 3M, keren banget tuh, 3 miliar. Dianggarin 3 miliar buat makan-makan doang, tetapi yang di bawah banyak orang yang meninggal yang butuh uang itu gitu. Makanya kayak kontras banget waktu itu, kerasa banget, oh ternyata yang di sini ngalaminnya begini, yang di bawah rasanya begini. Jadi gak bakal pernah ketemu gitu. Makanya kenapa saya pengen jadi dokter, karena saya tahu di sini gimana masalahnya, saya pengen punya kontribusi buat bisa membantu mereka yang memang membutuhkan gitu. Oke, kita bilang aja gini, sekarang ada BPJS, misal ya kasusnya. Ada pasien yang punya kayak tadi, penyakitnya parah, harus dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit biayanya gratis, oke. Ada rumah sakit yang bagus, pelayanannya walaupun BPJS. Tapi dia punya anak 5, anaknya butuh makan. Punya istri juga. Istrinya juga butuh makan, yang kerja suaminya aja gitu.
Nah orang-orang yang kayak gini, misalkan dia dirawat si suaminya, ketika dia di rumah sakit dia nggak bisa makan gitu. Anaknya 5 nggak bisa makan, istrinya nggak bisa makan, akhirnya mau nggak mau orangnya dibawa pulang, tinggal di rumah gitu. Makanya itu yang membuat saya pengen banget masuk kedokteran, walaupun nggak suka sama pelajaran biologi. Kenapa harus Unpad? Nah, ini kaitannya sama SNMPTN. Waktu itu SNMPTN yang nerima kedokteran di SMA 1 Karawang tuh hanya Unpad. Jadi Unpad, SMA 1 Karawang tuh punya biasanya dua jatah SNMPTN buat masuk kedokteran Unpad. Atau biasanya satu gitu. Jadi kalau misalkan yang satunya di sama SMA lain, maka satunya pasti SMA 1 Karawang. Jadi waktu itu nilai rapot saya tertinggi di SMA 1 Karawang, ya udah diambil aja di SNMPTN. Karena emang SNMPTN yang ada cuma kedokteran Unpad. Gitu. Oke, sangat menarik sekali ya Kak ya. Masih penasaran sih Kak. Nah, pas Kakak selama di Fakultas Kedokteran, apa aja sih Kak yang buat belajar tambahan Kakak nih di Fakultas Kedokteran ini gitu? Misalkan kan kalau saya di Fakultas Hukum, paling UKM-nya ya tentang terkait sama hukum gitu. Kalau kedokteran Kakak pasti sama yang eksak-eksak lah. Nah, di situ Kakak pasti mentingin yang ini dong, apa belajar di kuliahan, kayak pelajaran-pelajaran kedokteran gitu, eksak. Selain selain belajar itu Kakak apa aja sekarang kegiatannya gitu? Oke. Jadi sebetulnya dulu tuh ketika kita masuk pekerjaan di kedokteran tuh banyak. Ada dokter yang jadi kerja di public health, ada yang jadi spesialis, ada yang jadi dokter umum di klinik, ada yang jadi influencer, ada yang politik gitu. Makanya UKM-nya beragam. Ada yang jadi peneliti gitu. Jadi di UKM di kedokteran tuh ada banyak banget. Jadi kalau misalkan suka ke organisasi atau politik, maksudnya ke BEM. Suka kemasyarakatan, maksudnya CIMSA. Jadi CIMSA tuh kayak apa ya, organisasi kemasyarakatannya FK gitu. Terus ada lagi kalau misalkan sukanya bahasa Inggris dan suka diskusi secara internasional, maksudnya ada lagi AMSA. Ada lagi yang masuk ke peneliti, itu ada SRC. Kemudian ada lagi banyak banget, ada bahkan ekskul tari juga ada. Terus protokoler kayak misalkan jadi MC ada. Yang saya ambil sekarang karena memang dari dulu seneng banget lomba, jadi ngambilnya SRC. SRC itu dia gabungan dari kayak gimana ya, UKMF yang ngedukung lomba sama peneliti gitu. Jadi dokter itu katanya bisa disebut hebat. Waktu itu ada pemateri yang bilang bisa disebut hebat kalau dia bisa melakukan penelitian kemudian dipublish gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin lihat satu dokter hebat atau enggak, lihat aja penelitiannya. Bagus nggak gitu? Udah diupload di mana aja? Udah dipublish di mana aja jurnalnya? Nah, makanya tertarik banget ikut yang namanya SRC. Dan sekarang di SRC saya jadi kadip divisi riset. Jadi di riset itu kerjaannya penelitian bareng dokter. Kalau dulu waktu offline tuh kita masuk ke laboratorium, benar-benar bikin penelitian, terus kemudian dari hasilnya ditulis, diupload. Kalau sekarang karena online, paling kita ganti penelitiannya jadi tulisan gitu. Ada yang namanya systematic review. Jadi systematic review itu dari penelitian dari sekarang COVID, banyak kan penelitian dari orang-orang yang sudah ada, kita baca, kita rangkum, kita publish. Nah, kerjaan kita buat sekarang itu. Terus ada lagi ini lomba. Kalau lomba di SRC itu dibiayain paling banyak, kayak dia tuh kayak organisasi lomba. Jadi dibiayain, kayaknya biaya dari FK Unpad itu katanya paling banyak, salah satunya adalah ke organisasi saya karena prestasinya itu paling banyak. Dia tuh menghasilkan sekitar 90% prestasi dari Unpad gitu. Dari FK Unpad. Makanya biaya yang dikeluarkan buat SRC paling banyak, kayak sekitar berapa belas juta gitu. Buat lomba, daftar lomba aja. Makanya ikut di situ, lomba lagi udah. Kalau sebetulnya lomba di SRC itu banyak, kayak misalkan ada lomba posternya, ada lomba foto, ada lomba video, ada lomba menulis. Kalau saya paling banyak sih ikutnya lomba menulis sama poster ilmiah. Paling kesibukannya itu, dan itu juga udah banyak banget sih kalau di FK. Soalnya kayak belajar biasa tuh penuh banget gitu, kayak praktek. Kalau praktek apalagi sekarang online susah banget. Kayak harus nyiapin alat, nyiapin pasien, bikin video itu hampir setiap minggu. Bikin video lagi, nyiapin alat lagi. Belum lagi kayak kuliah tiap harinya penuh banget. Makanya kurang bisa mengeksplor karena kesibukannya cukup banyak di kuliah intinya gitu. Kalau boleh tahu, menurut Kakak mending kuliah offline atau online Kak? Lebih seruan mana? Atau lebih nyaman deh gitu? Sebetulnya jelas sih, offline tuh seru banget. Kalau sekarang tuh anehnya gini, kayak misalkan lomba juara gitu, juara satu, nggak ada rasanya gitu. Terus sama kali kayak misalkan lomba, jurinya ada dikomentarin, terus kayak juara satu gitu, wah juara satu ya udah gitu, yang tepuk tangan di rumah gitu, tepuk tangan sendiri. Kurang terkesan ya Pak ya? Kurang terkesan kalau online tuh kayak Iya, yang bohongan gitu. iya betul. Jadi kayak nggak ada feelsnya gitu. Padahal kalau benar-benar pengen ada feelsnya, kita kayak di kamar sendiri gitu, nyalain sound system, kayak lagunya digedein biar kerasa. Supaya rame ya, jadi kehibur. Iya. Juga kalau banyak nih kan kayak webinar-webinar gitu Kak, yang berbayar lah ataupun yang gratis juga, sertifikatnya paling yang cetakan gitu nggak di print gitu ya Kak. Nah gitu jadi kurang terkesan. Cuman kita bisa ngeliat aja. Tapi kalau dari segi praktis ya memang mending online gitu, praktis. Kayak belajar juga ya udah. Kan kalau dulu kuliah harus mandi dulu, harus siap-siap dulu pergi ke kampus gitu. Kalau sekarang ya udah, bangun tidur, buka laptop, nyalain, kuliah, selesai, tidur lagi kadang. Ya begitulah. Yang ada feelingnya doang, feelingnya emang nggak ada, ya udah. Kayak nggak kuliah. Walaupun dulu pernah offline sih. Dulu kan pernah offline, jadi kayak terasa beda banget gitu. Apalagi kalau dulu kan misalkan abis kuliah tuh suka ngobrol sama teman. Biasanya obrolan-obrolan sama teman itu yang bikin kreatif gitu. Misalkan balik dari kampus, ngobrol di tengah jalan, mau bikin apa ya, mau lomba apa ya, nah yang begitu tuh penting gitu. Sekarang tuh kalau misalnya udah kuliah ya udah, mati laptop selesai, jadi sama sekali nggak ada
nggak ada obrolan-obrolan itu yang membuat feelingnya kurang gitu. Harusnya sih bisa lah offline, nggak tahu kayak, tapi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin banget. Kalau saya sih udah pede sampai wisuda kayaknya nggak ada deh, nggak, itu bakal online terus. Tapi kalau kita keenakan kuliah online itu kayak kalau offline kan kita emang harus benar-benar ya persiapannya, apalagi kalau mau ujian Kak. Ya walaupun saya kuliah kuliah langsung online nggak ngerasain rasanya offline gitu. Kalau mau ujian tuh kan pasti kita persiapannya awal-awal harus inilah mantap gitu. Nah kalau online gini tuh jadi ya udah leha-leha gitu, ya udah nanti juga lihat gitu loh Kak. Nah buat pasti Kak itu pasti. Kalau buat Kakak Ya, sendiri nih, kalau supaya kuliah walaupun online tapi tetap ada ya semangat gitu supaya motivasi buat belajarnya tinggi seperti online offline lah gitu. Belajar belajar nggak belajar terus menerus, cuman ada motivasi lah buat pengen belajar gitu kayak kuliah-kuliah biasanya gitu. Gimana sih tips dari Kakak? oke. Jadi informasi dulu ya. Kayaknya ujian tuh kan beda-beda setiap kampus tuh. Ada memang yang kampus teman saya ada yang di UGM, ada yang di UPI, teman saya. Jadi mereka tuh ujian dikasih soalnya gitu. Kayak ya udah ya nanti dikumpulin besok gitu. Kayak gampang banget dikasih soal 6, kumpulin ya udah dia akhirnya searching, copy, kirim, selesai gitu. Ujian tuh kayak segampang itu. Tapi kalau yang di kedokteran itu beda, apalagi yang di Unpad itu ujiannya ketat sih, walaupun online ya. Jadi kalau ujian online itu ada 3 gitu. Ada lisan, ada tulis, kalau dulu ada praktikum, sekarang praktikumnya diganti pakai nilai sehari-hari. Nah, kalau yang ujian tulis, itu ujian tulisnya gini, misalkan ini layar laptop nih. Nah, kita tuh nge-zoom gitu. Jadi si kameranya kelihatan ke kita. Jadi kalau kita misalkan lagi buka buku, lagi searching, lagi buka layar lain ketahuan. Nah, belum cukup ini kamera di sini, ditambah lagi kameranya ada lagi misalkan di belakang satu gitu, ini kamera. Jadi kita dari belakang kelihatan gitu lagi ngapain. Di zoom lagi. Jadi kan masuk ke ruangan zoom, dari depan ada kamera, dari belakang ada kamera, terus layarnya dikunci. Jadi benar-benar ketat banget. Walaupun online, kalau yang di kedokteran 4 kayak nggak mungkin nyontek gitu. Jadi waktunya udah ada, layarnya dikunci pakai SEB, kameranya 2. Jadi tetap aja sih sama-sama aja. Kalau kata saya sama-sama aja ketat. Jadi belajarnya ya nggak ada perbedaan karena bahkan lebih lebih ngeri yang online ya. Kalau dulu kan offline karena waktunya banyak, belajarnya sama teman, teman nggak bisa, sama-sama nggak bisa ya udah gitu. Kalau sekarang kayak lebih khawatir aja gitu. Jadi lebih khawatir aja karena ya udah belajarnya nggak kayak normal, tapi ujiannya sama aja. Lisan juga sama kayak gitu. Jadi belajarnya ya tetap tetap sama kayak kayak offline sih. Karena sistem ujiannya juga sama. Tips dari Kakak gimana sih gitu supaya stabil gitu belajarnya nggak males-malesan lah Kak gitu. Gimana sih? Kan kalau kalau ya seperti Kakak tetap semangat. Kalau kayak ya orang-orang biasa supaya ada motivasi belajar gitu Kak. Ada sih. Oke gini. Kalau karena gini ya, kalau dulu waktu offline hiburan tuh banyak. Jadi kalau misalnya gini kita belajar nih, bosan belajar, ada cara lain kayak misalkan belajarnya di mana misalkan. Di sana belajarnya jadi kita tuh ada di tempat belajar kayak di kafe gitu, kayak sambil makan, sambil sambil jajan gitu kayak belajarnya seneng. Terus kalau misalkan di sana bosan lagi, ya udah kemana lagi kita ke ini ke perpus gitu. Jadi kita datang ke perpus, belajar lagi gitu. Jadi kalau ada walaupun malas kalau offline tuh banyak hiburannya kalau kata saya gitu. Kalau online itu wah itu aneh banget coba. Apalagi udah setahun ya kayak udah setahun lebih deh kalau online. Jadi yang dirasain itu Lebih ya. kayak lebih ya. Jadi capeknya tuh gini ya. Kita belajar di rumah, sedangkan di rumah tuh beda ya. Kalau di asrama kayak di atau di kosan sama di rumah pasti rasanya beda. Rumah tuh kayak tempat istirahat gitu. Jadi untuk memulai belajar dari rumah tuh lebih susah daripada ketika kita udah ada di kosan. Kita di sana feelnya ya udah kita di sini hidup jauh yang mau belajar gitu. Sedangkan di rumah tuh mau baru juga ya buka laptop misalkan. Ada lagi misalkan ada misalkan saya tinggal sama ini sama adik gitu. Ada saya datang, dia minta dikerjain soalnya tugas SD. Jadi belajarnya terhambat lagi. Terus kalau misalkan baru juga belajar tiba-tiba ada yang manggil gitu. Tolongin bantuin ini, terus tolongin apa gitu. Jadi untuk fokus tuh agak susah memang di rumah. Makanya caranya adalah kalau kemarin saya bikinnya gini, kemarin saya ajak teman saya Heldi namanya. Jadi gara-gara udah bingung banget, kita sama-sama malas gitu. Bukan malas ya, kayak kayak nggak kerasa gitu, nggak kerasa belajarnya. Jadi setiap jam 3, bukan jam 3 ya, kayak jam 3 betul jam 3. Jadi jam 3 kita meeting lewat Zoom, kita tuh janjian gitu, jam 3 pagi itu janjian. Kayak sama-sama janji gitu. Oke, saya janji hari ini mau ngerjain ini, mau ngerjain PR ini, terus misalkan mau belajar sampai sini, terus mau daftar ini, jadi janji tuh ya jam 3 pagi itu. Terus kita meeting lagi jam 10 malam. Jam 10 malam kita meeting lagi, terus dijelasin gitu tadi hari ini tugas yang tadi saya janjiin ini udah selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai gitu. Jadi kita sama-sama lomba buat selesai tugas gitu. Dia juga sama, dia bilang juga waktu jam 3 mau ngerjain ini gitu. Jadi waktu jam 10 malam kita ketemu lagi sambil jelasin. Hari ini hambatannya ini, kadang ini nggak kena nih, ternyata memang susah gitu. Jadi itu lebih semangat sih, soalnya kayak ngerasa ada teman gitu, ada teman yang bareng. Jadi telepon aja. Kalau saran saya sih sering ngobrol sama teman walaupun jauh. Kalau saya dulu gitu, sampai sekarang sih masih. Kalau misalkan lagi malas, bikin program 21 hari atau 30 hari sama teman, kayak bikin janjian, kita mau gini gitu. Lebih semangat sih, lebih semangat. Ya harus kreatif aja kalau online kayak gini. Kayak memang agak susah. Sampai ada teman saya yang ini yang dia ngekos gitu. Akhirnya gara-gara dia nggak bisa konsen di rumah, akhirnya dia balik lagi jadi ngangkot ngekos di sana. Gara-gara nggak bisa konsentrasi. Kalau boleh tahu sekarang Kakak masih di Kiara atau ke Bandung? Sekarang di Kiara, udah Oh. setahun. Lama banget ya.
Aneh. Emang nggak ada niatan buat dapat beasiswa ke luar negeri gitu kak? Atau masih tetap pengen di sini di Unpad? Ada rencana gitu. Rencana banyak. Jadi saya tuh pengen S2 di luar negeri S2-nya. Dari sekarang makanya lagi ngumpulin sertifikat gitu. Kayak misalkan lomba apa, dikumpulin tuh sertifikat lomba. Kayak buat jadi CV bagus, ikut kegiatan apa, ikut kepanitiaan apa. Jadi sertifikat-sertifikatnya dikumpulin, mudah-mudahan nanti setelah lulus gitu, setelah jadi dokter bisa S2-nya bisa di luar negeri mudah-mudahan. Kalaupun enggak, paling target saya yang kedua jadi spesialis, paling kuliah spesialis. Udah lulus jadi dokter, ngambil lagi. Bisa sih, kalau kakak mah pasti bisa. Soalnya kan sertifikat Mudah-mudahan. aja udah banyak gitu. Iya. Terus juga kalau kan kayak dari kakak kan dari keluarga kedokteran ya, keluarga kesehatan. Nah, eh, nanti rencana nanti itu buka 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 kayak apa ya, praktek gitu gak kak nanti? Um, kalau saya, kalau gimana, gini ya, saya tuh paling nggak suka, bukan nggak suka. Walaupun saya jadi dokter, tapi hati itu kurang kurang enak kalau disuruh megang pasien gitu. Bukan karena kita nggak bisa ngobatin gitu. Mungkin dari sekarang juga udah banyak ilmu yang memang banyak juga teman kalau misalkan sakit, telepon gitu nanya obatnya apa udah tahu. Tapi kalau megang pasien tuh beda. Jadi saya tuh agak kurang apa ya? Nggak enakan gitu orangnya kayak misalkan ada orang datang nangis gitu kan sakit. Jadi kurang kurang seneng buat terima perasaan orang yang kita tuh nggak kuat gitu, kayak terlalu sedih gitu. Kan kayak gini deh, ada orang gitu datang kayak tadi, dia punya keluhan ini. Sebetulnya kita tahu ya, itu ada sekarang pengobatannya gitu dan dia bisa sembuh. Tapi dengan Hmm. kondisi ekonominya yang kayak gitu, kita udah punya ini duluan gitu kayak ini mah udah nggak bakal jadi udah nggak bakal sembuh gitu. Ini bakal ya udah kayak banyak banget udah tahu kan dia penyakitnya gini. Sebetulnya bisa sembuh, tapi harus pengobatannya gini, seribet ini gitu. Dan dengan keluarganya yang kayak gitu, kayaknya nggak mungkin sembuh, kayaknya bakal meninggal gitu. Kayak jadi kita udah tahu duluan. Ini jadi ada tetangga sakit gini, itu mau udah nggak punya harapan gitu. Walaupun dia masih jalan ya. Tapi kan emang itu kan ujian dokter seperti itu kak. Harus harus apa ya? Iya. Harus menerima Nah, pasien maksudnya dengan kalau situasi kalau kita bisa apapun. kalau kita bisa ngebantu senang gitu, bakal jadi senang banget. Tapi ketika kita tahu kita nggak dia tuh nggak bisa dibantu gitu, kita udah tahu endingnya bakal bakal sad ending gitu. Jadi nggak kayak kurang kurang mau gitu. Mungkin kalau jadi dokter tuh buka praktek tuh itu bakal di apa ya? Jadi pilihan terakhir lah kalau misalkan saya nggak ada kerjaan lain, ya itu jadi pekerjaan terakhirnya itu. Soalnya saya sih pengennya kerjanya di dinas misalkan atau ya paling bikin klinik, ya bikin kliniknya aja, ya kerjanya orang. Pokoknya sebisa mungkin menghindari pasien lah, sebisa mungkin ya. Oke, maksudnya tadi Ada ngomongin. yang nanya kak. Ada yang nanya nih, Nurlita. Kayaknya teman kakak ya, Oh Nurlita ya katanya. wah ini ibu kita ini guru saya. Oh, mau Ibu spesialis apa niatnya kak? Katanya. spesial kalau spesialis tuh sekarang yang terkenal tuh ada empat, ada lima. Spesialis anak, spesialis bedah, spesialis kandungan, sama anestesi yang terkenal tuh, sama apa lagi ya? Hmm, pokoknya ada lima. Paling saya ngambil yang lima itulah salah satu dari lima. Karena memang yang pertama belajarnya nggak sama aja sebetulnya mau spesialis apapun. Nggak jadi tapi prospek kedepannya lumayan bagus gitu. Apalagi sekarang kayak misalkan spesialis kulit, sekarang kan banyak yang kayak orang butuh kecantikan gitu. Itu sekarang lagi marak banget ya di Karawang Iya. ada klinik kecantikan ini. Nah itu. Tapi kalau misalnya disuruh milih, kalau sekarang sih lagi ngambil olimpiadanya urogenital dan reproduksi. Itu karena memang apa ya, ngambilnya random sih, random. Setidaknya kalau misalkan ikut olimpiade itu mewakili Unpad, FK Unpad gitu. Setidaknya masuk spesialis harusnya bisa lebih mudah. Kayak misalkan nanti kan masuk spesialis itu ada kayak wawancara. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu apa yang membedakan kamu dengan orang lain gitu. Saya bisa pernah mewakili FK Unpad dalam misalkan cabang lomba urorepro gitu. Jadi bisa masuk ke situnya bisa lebih mudah. Kalau sekarang sih yang udah punya ini ya, udah punya gambaran sih baru ke urologi dan reproduksi paling. Tetapi nggak menutup kemungkinan ambil yang lain juga. Bisa kak, kalau kakak pasti pasti di itu terus, pasti dicoba sih. Dan kakak juga apa Ya, ya, benar. orangnya kayak menantang gitu, pengen tantangan gitu, pengen sebuah tantangan gitu. Ya contohnya aja kan kalau menurut saya matematika itu sulit gitu, tapi kalau kakak mah pasti mudah-mudah aja, apalagi yang soal-soal sulit, menurut kakak pasti gampang. Terus juga kak ada ini nih, ada yang nanya juga ke saya, kakak tuh pas berapa bersaudara sih gitu? Kalau saya anak tunggal gitu. Cuma Hmm. kita tuh kayak anaknya nenek itu ada lima. Anaknya nenek itu ada lima. Jadi saudaranya mama gitu ada lima. Nah mereka kan punya juga tuh anak. Jadi kayak misalkan saya punya apa ya sebetulnya saudara sepupu gitu ya. Ya mungkin gitulah bahasanya saudara sepupu. Jadi saya anak tunggal, tapi di sini kita tuh serumah gitu. Saudara sepupu saya banyak. Jadi ya kayak punya adik aja. Gitu. Kalau nanti, kalau misalkan kakak ikut beasiswa nih ke luar negeri, mau ngambil unit mana kak? Rencananya gitu. Ini rencana ya. Ya mimpi mah boleh, mimpi mah tapi kan yang mudah-mudahan bisa. Yang pertama yang saya kejar tuh yang ada jurusan public health-nya. Kalau nggak Harvard, ini yang impian ya, kayak kampus impian banget gitu. Pengennya sih kuliah di Johns Hopkins, public health, atau nggak di Harvard, atau nggak di Oxford gitu. Paling kalau memang kemarin saya lihat persyaratannya itu kalau pengen S2 di sana katanya harus ada 2 tahun pengalaman kerja gitu. Jadi kalau udah misalkan jadi dokter, kerja dulu 2 tahun, baru bisa daftar di S2 di sana.
Tapi capek sih, karena harus kerja dulu dan pasti udah keburu tua kali ya, berapa tahun. Saya jadi dokter tambah 2, 21, 22, 23, 24. Disuruh tambah kerja 26. Jadi kalau misalkan mau S2 di kampus kayak Harvard, di Hopkins sama Oxford, itu harus punya pengalaman kerja dulu 2 tahun. Makanya kalau nambah pengalaman kerja 2 tahun, paling agak tua, harusnya ya bisa nyari kampus yang lain lah, paling. Kalau misalkan nggak mau nunggu, niatnya sih di situ, tapi harus ada pengalaman kerja kemarin teh, paling agak lama atau 3 2 tahun dulu. Bisa dihitung nggak kak? Pasti pasti lebih sih, pasti udah lebih dari cukup gitu. Prestasi atau sertifikat kakak pas masuk FK sendiri udah berapa kak? Ada berapa ya? Bentar. Uh, 10. Ah, kayaknya kalau sertifikat yang juara ya, yang sampai juara dapat gitu. Yang SMA sendiri ada 15 kalau yang SMA. Soalnya kan kalau nggak salah setahun ke 5 kalau nggak salah dapatnya. Kalau misalkan yang finalis mah banyak yang finalis. Paling yang sampai juara 15. Tapi yang masuk SNMPTN itu cuma 3. Kalau nggak salah kan cuma 3 maksimal. Jadi dulu yang diambil sertifikat duta kesehatan, sertifikat biologi, cepat-cepat biologi sama sertifikat fisika gitu, buat SNMPTN. Hmm. Nah, Tapi nggak pakai semua. belum ditanyakan yang ini kayak yang kakak kan aku lihat postingannya juga nih yang di Facebook, yang jalur kakak keterima kan jalur SNPTN. Sebelumnya kok sampai lulus gitu, pasti dong memang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kakak selama itu apa aja sih belajarnya supaya pasti adik-adik kelas kita gitu yang mau jenjang ke calon maba gitu, supaya seperti kakak juga gitu jadi motivasi apa aja gitu belajarnya. Oke. Mungkin kalau saya ngajarinnya kayak lomba aja ya. Masuk Hmm. PTN tuh bukan orang yang paling pintar. Yang bisa masuk PTN tuh bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang pantang menyerah kalau kata saya gitu. Yang rajin. Karena kalau misalkan kita ngomongnya masuk PTN yang favorit aja, kalau misalkan saya tanya satu-satu sama orang yang mau masuk PTN katanya, misalkan saya tanya masuk UGM ada berapa jalur, pasti dia nggak bisa jawab. Hmm. Pasti dia nggak tahu. Masuk PTN tuh banyak banget jalurnya. Ada yang paling umum, yang paling umum ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada ujian mandiri. Yang dimana tiga-tiganya kita udah tahu caranya gimana. Kayak misalkan SNMPTN, oke, dia seleksinya pakai nilai rapot. Oke, berarti kalau gitu kita belajar di kelasnya serius gitu, ngejar nilainya serius, terus ngejar prestasinya serius karena buat taruhan di SNMPTN. Kalau SBMPTN, ya udah kita, kalau misalkan kita ngejarnya mau SBM aja, nggak usah ngejar nilai kelas tuh. Ya udah belajar aja SBMPTN dari misalkan masuk SMA kelas 1, kerjain aja soal SBMPTN, latihan terus sampai 3 tahun, masa sih nggak ada hasilnya gitu. Kalau saya yakin 3 tahun terus-terusan belajar soal SBMPTN, pasti banget ada hasilnya. Terus kalau ujian mandiri, kita tahu juga banyak ujian mandiri kayak misalkan ujian mandiri UI, ujian mandiri ITB, dia tidak pakai uang kalau nggak salah. Ujian mandirinya nggak ada uang pangkal, uang bangunan ya pasti. Pokoknya nggak ada uang bangunan, kalau UNPAD ada ujian mandirinya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang gagal SBMPTN tapi dia nggak punya uang, oke hajar aja ujian mandirinya ITB UI gitu, karena dia nggak ada uang pangkalnya sama aja bayarannya. Kalau misalkan orang yang uangnya banyak gitu berlebih, oke coba ambil juga yang UNPAD gitu, karena kalau nggak salah UNPAD itu ada uang pangkal dan itu besar uang pangkalnya. Jadi kemungkinan besar saingannya bakal sedikit. Berarti saingannya sama orang yang punya uang juga. Kalau masuk UGM ini, kemarin saya tanya sama teman-teman di UGM, itu jalur masuknya banyak banget, UGM itu beragam banget. Ada yang jalur SNM, SBM, ujian mandiri, jalur apalagi kalau nggak salah PMDK itu masih ada, kayak misalkan kita ngumpulin lagi nilai rapot ke UGM-nya, terus ada lagi, pokoknya banyak banget jalurnya UGM tuh. Jadi kalau misalkan gagal, ya udah cari aja, banyak banget kok, kumpulin aja gitu. Tapi sebelum memang kita gagal SNM, SBM sama ujian mandiri, ya dipersiapkan dulu gitu. Dari kelas 1 aja. Dari kelas 1 SMA tuh udah persiapan, punya target. Misalkan pengen masuk UI jurusan matematika. Oke, kita lihat tuh SBMPTN-nya ternyata nilainya segini. Terus ternyata SNMPTN kakak pelatih IPA ada yang pernah masuk. Ya udah, makanya belajarnya di tekanin ke arah sana. Gak usah belajar yang lain, gitu, gak usah belajar yang aneh-aneh. Cukup aja kita masuk gitu, kalau kata saya. Pas pilihan pertama berarti kan dong yang pertama UNPAD ya kak, karena kan di jalur SNPTN masing-masing. Ya, Pilihan keduanya apa kak? waktu itu pilihan keduanya UNS Solo. Karena Tapi melihat ini juga kesuksesan ini kan ada data tuh, data SNM yang tahun lalu dari Jawa Barat yang masuk ke Solo UNS FK itu berapa persen gitu, itu ada tuh persenannya, saya kumpulin datanya yang paling gede setelah UNPAD kalau di luar Jawa Barat jadi Solo di UNS, makanya diambil. terus apalagi ya kak? Motivasi apa ya? Pendidikan tadi udah pengalaman pendidikan, terus prestasi. Ini deh apa? Motivasi kakak selama kuliah di Fakultas Kedokteran apa aja? Gitu? Oke, Motivasinya sampai saat ini. kalau motivasi kuliah paling yang tadi karena memang saya tahu banget kondisi kesehatan di Karawang gimana, pengen punya kontribusi di situ, makanya belajarnya ya kalau bisa semaksimal mungkin gitu. Terus ya paling banyak sih itu ya, karena